wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari salah satu kelompok kelas 10-12. Jadi di sini kami akan melakukan penelitian sosial Dengan cara mewawancarai salah satu anggota dari gereja saya yang bernama Bunia yang bekerja sebagai pria jenazah. Perkenalkan, saya Claudi Bunga-Penamasari dari absen 8. Saya Putri Nurul Aini, absen 26. Saya Putri Aulianingsi, absen 25. Saya Nabila Rai Citra Lestari, absen 21. Saya Almira Dera Rama, nomor absen 1. Saya Salsa Victoria, absen 28. Let's get started! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10-12 perwakilan dari SMA Negeri 1 Genteng ingin melaksanakan wawancara dengan di sini dengan narasumber Dunia. Baik, sesi wawancara akan kita laksanakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa latar belakang Ibu untuk melakukan pekerjaan ini? Ya, latar belakang saya karena keikhlasan. Itu. Kedua, karena di dalam gereja kami itu belum ada seseorang yang bisa untuk mengelola atau memberikan pertolongan untuk jenazah yang akan disucikan gitu. Jadi saya punya pemikiran alangkah baiknya kalau saya terjun ke masalah ke profesi ini. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama Ibu menjadi pria jenazah? Kira-kira nggak bisa dipastikan, kira-kira saya hampir 11 tahun saya menggeluti ini. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana masyarakat awam dapat mengetahui pekerjaan Ibu? Masyarakat awam di sekitar gereja kami banyak saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Jadi kalau dia ingin mengetahui ya mungkin pas saya bercerita atau dia mengetahui sendiri. Paling tidak dia mengerti kalau saya punya profesi ini karena saya bercerita. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengorder jasa rias ini dan berapa budget yang harus disiapkan? Masalah mengorder itu sepertinya saya ini seperti panggilan begitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebetulnya ini khusus untuk lingkungan gereja GKJW Genteng. Jadi saya sebagai jemaat di sini saya diberi tugas untuk menjadi perias jenazah satu-satunya yang untuk melayani jemaat di sini yang meninggal. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang lain atau jemaat lain memerlukan tenaga saya bersiap untuk melayani. Kalau masalah budget itu saya bukan menjual dan membeli seperti itu, seikhlasnya. Kalaupun tidak, saya sudah dapat berkat dari Allah atau dari Tuhan. Jadi saya enggak, aku dipanggil ke sana, saya menafsirkan sekian ratus ribu, sekian ini, tidak. Jadi saya tidak diberi pun saya ikhlas. Kalau diberi pun juga saya menerima begitu. Jadi enggak ada budget apa-apa. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah proses melakukan pekerjaan? Langkah-langkah? Proses melakukan memandikan atau Oh gitu. Itu kalau secara seharusnya dipraktekkan ya, tapi secara ini sepertinya begini saja. Kita menyediakan seperti wastafel, seperti sarung tangan gitu, seperti celemek yang plastik itu seperti sepatu plastik yang tinggi itu untuk persiapan kita. Terus untuk persiapan yang lainnya ya seperti Baiklin itu untuk mencampuri air yang untuk dimandikan itu. Ya dimandikan seperti biasa. Kalau yang
dulu itu proses yang seperti dulu itu jenazah dipangku orang 3. Tapi kalau sekarang kalau ada alatnya, ada tempatnya, itu sudah disediakan tempat seperti stainless gitu. Jadi jenazah ditidurkan di stainless, terus dimandikan, digulingkan ke sana ke sini, untuk dimandikan jadi sabun, di sampo segala macam, dihandukin ya seperti kita kalau mandi itu ya, memandikan bayi atau bagaimana, hampir seperti itu. Terus selanjutnya perbedaan make up jenazah cewek sama cowok itu kayak gimana? Ya begitu pula seperti kita, kalau cewek ya seperti bedak, pensil alis, lipstick gitu, atau rambutnya yang biasa digeret atau diikat gitu ya. Kalau cowok kan cuman ini aja, di minyak rambut, disisir seperti itu. Tidak ada perbedaan dengan orang hidup gitu. Hampir sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama Ibu menjadi profesi atau perias jenazah ini, itu Ibu pernah mendapat klien atau jenazah yang termuda yang pernah Ibu tangani itu umur berapa? Ya, pernah. Saya mendapat tahun berapa saya lupa. Itu kira-kira umurnya 10 tahun. Nah, cewek 10 tahun di daerah Madun sana. Tahun berapa saya lupa itu. Kalau yang tertua itu banyak, saya tidak bisa menunjukkan satu-satu. Memang di jemaat sini banyak yang sepuh-sepuh ya. Jadi yang Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama menjadi perias jenazah ini, apakah ada hal yang tersulit sampai sulit dilupakan hingga saat ini? Itu boleh diceritakan apa? ya, maksudnya tersulit. Ya memang ada. Jadi pada waktu si jenazah ini masih hidup, itu biasanya kalau sakit, keadaan sakit di rumah, itu biasanya keluarga yang merawat itu ada yang bersih, ada yang enggak bersih juga. Nah akibatnya kalau tidak bersih merawat si sakit ini, nantinya kalau sudah menjadi jenazah itu untuk dimandikan menjadi sulit gitu. Contoh, ya ini Yun Sewu ya, seperti kalau masih masih hidup itu cuman dirawat, cuman dibasuh mukanya untuk membersihkan, itu yang badannya enggak, itu mengakibatkan kalau sudah meninggal itu nanti kotoran-kotoran itu menempel di seluruh tubuhnya. Jadi kita sulit untuk membersihkan, untuk memandikan itu ada kesulitan. Ya, saya sebagai petugas mau tidak mau harus melakukan yang terbaik, harus melakukan apa yang kotor itu menjadi bersih. Jadi kesulitannya seperti itu. Harus seperti yang saya omongin di depan tadi, ikhlas. Jadi kita harus ikhlas melakukan apapun keadaan jenazah itu. Kemudian selama ini apakah pernah mengalami hal horor atau mistis selama Kalau horor itu enggak ya Pak. Soalnya saya sudah kebiasaan berkomunikasi atau ini dengan jenazah itu enggak. Kalau horor enggak. Ya cuman ada sedikit itu kata orang, tapi saya sendiri juga enggak percaya. Saya hanya percaya dengan Tuhan, dengan Allah ya. Itu akibat dari orang yang meninggal diguna-guna, itu imbasnya itu ke saya, katanya seperti itu. Contoh seperti tangan saya sampai sekarang itu kebas, itu kalau menurut medis saya menderita kolesterol ya, kolesterol kalau secara medis itu. Tapi kalau secara yang dikatakan tadi, katanya kena imbasnya dari rambut si jenazah yang saya mandikan, karena saya memegang rambutnya si jenazah itu tadi. Nah itu kepercayaan seperti itu
benar atau tidak itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Ya, lanjut. Bagaimana sih reaksi orang sekitar, terutama keluarga terhadap pekerjaan? Amat sangat mendukung, terutama keluarga saya, suami saya, anak-anak saya itu amat sangat mendukung, dan orang sekitar sepertinya juga begitu mendukung dengan tugas saya di gereja GKJ di sini. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, penghasilan rata-rata menjadi perias itu berapa? Bukan penghasilan ya Mbak, seperti tadi saya bilang, itu saya dengan keikhlasan, bukan penghasilan. Jadi seandainya saya merias di rumahnya si A gitu ya, itu ada kerelaan keluarga seperti itu. Ada keluarga yang rela menghargai jasa saya, umpama seperti itu, menghargai jasa saya. Dia memberi amplop sama saya, berapapun itu saya terima, itu karena pemberian ya. Kalau tidak, saya juga tidak mengharapkan apa-apa, ikhlas itu tadi, seperti yang di depan tadi yang saya ngomong gitu. Kalau dari gereja itu ada sendiri, saya cuma di tanda terima kasih saya 100.000 itu kalau dari gereja. Kalau dari luar gereja, maksudnya yang keluarga jenazah itu terserah. Ada yang memberi sekian, ada yang enggak, ada yang apa itu. Monggo kerso, saya enggak mengkomersilkan gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pekerjaan ini dapat diteruskan oleh orang lain? Misal kita sebagai generasi muda yang ingin menjadi perias jenazah. Saya itu pertanyaan yang bagus ya. Seperti saya ini sangat mengharapkan banyak generasi muda yang mengikuti langkah saya. Nanti jadi ada pengganti dari saya gitu. Jadi mama pemuda-muda sini itu bisa, kalau memang dia berminat atau saya nggak kepingin, saya bisa membimbing mereka untuk selanjutnya generasi-generasi penerus saya nanti. Karena pekerjaan ini saya menganggap pekerjaan yang mulia, jadi menolong. Baik, di sini saya mau menambahkan pertanyaan. Apabila ada suatu jenazah atau klien di semasa hidupnya itu memiliki masalah pribadi dengan ibu, nah itu bagaimana sikap ibu untuk menanganinya? Ya, saya namanya orang itu kadang ya punya musuh, kadang enggak gitu. Ya, kita yang meninggal yang kita tangani kita juga tidak tahu. Itu tadi pernah menyakiti hati saya orang itu semasa hidupnya, iya atau enggak kita enggak tahu. Nah, umpama kebetulan ada seorang jenazah itu pernah menyakiti hati saya melakukannya harus dengan ikhlas, seperti tadi ikhlas. Enggak boleh punya rasa dendam atau ini dulu pernah menyakiti saya, sebaiknya saya kasarin aja caranya memandikan, atau enggak usah saya sabunin, mama seperti enggak boleh seperti itu. Jadi kita melakukannya harus ikhlas, harus sama dengan jenazah yang lain. Makanya enggak boleh membeda-bedakan, harus sama caranya. Apa itu yang harus saya lakukan, seperti yang sudah pernah saya praktekkan, saya sekolah ini harus sesuai dengan apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan, dan saya praktekkan di situ. Siapapun yang meninggal, musuh ataupun bukan, itu harus diperlakukan dengan sama. Apakah dari ibu ada pesan moral yang akan disampaikan kepada kami dan teman-teman? Ya. Kita sebagai makhluk sosial tidak boleh saling membeda-bedakan antar suku, agama apapun, karena kita hidup di dunia saling membutuhkan, dan itu yang perlu kalian ingat. Jadi sewaktu-waktu ada seseorang yang butuh pertolongan kepada kalian, sebaiknya semampu kalian untuk menolong mereka, apapun agama mereka. Itu yang harus kalian camkan
hidup bermasyarakat, hidup dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, harus rendah hati, saling percaya, saling mendukung satu sama lain. Begitu. Baik, ini tadi adalah hasil dari sesi wawancara kelompok 1 dari kelas 10-12 SMA Negeri 1 Genteng bersama narasumber kita yaitu Ibu Nia. Terima kasih kepada beliau dan kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.